sekarang saya bersama dengan Bapak Marton Haryanto. Iya. Ya, oke. Selaku Key Account Manager dari PT Cakraindo Mitra Internasional. Benar, Pak. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk mengundang Transgroup Pak di pool dari Cakraindo Pak. Pak, menarik terkait dari profil dari Cakraindo, mungkin bisa sekilas Pak. Oh ya, Jelaskan. Cakraindo ini adalah penggagas dari untuk packing isotank dengan muatan liquid cargo ya, terutama untuk barang-barang gigi atau non gigi atau food grade gitu. Seperti itu. Di mana isotank ini mempunyai karakter masing-masing. Gitu. Nah, yang dimiliki oleh Cakraindo adalah sementara untuk isotank domestik. Di mana isotank ini dengan tipe T11 untuk perlakuan kargo liquid dengan jenis food grade. Tidak menutup kemungkinan dengan digi, tapi kita berdasarkan dari MSDS, Pak. Seperti itu. Oke. Gambaran layanan bisnisnya ada berapa layanan, Pak? Di Cakraindo layanan bisnisnya sudah mulai banyak ya, Pak ya. Pertama dari segi ocean freight, terus tracking, MKL, terus kita ada maju lagi ke warehouse, terus kita juga ada trading, di mana trading itu ada produk-produk Cakraindo seperti flexibag, Ecoliner dan lain-lain, itu masih banyak yang di dalam trading tersebut gitu. Dan Cakraindo juga akan mengacu kepada isotank T14, di mana T14 ini punya spesifikasi dengan rubber liningnya, gitu. Karena di tahun 2024 ini kita mempunyai proyek-proyek untuk pengangkutan kargo-kargo dengan menggunakan isotank T14, seperti itu, Pak. Oke. Secara market industrinya lebih ke fokus mana, Pak? Farmasi kah, chemical kah, FMCG kah? Cakraindo ini lebih ke chemical, Pak. Tidak menutup kemungkinan juga ke general cargo. Cuman lebih karakter terhadap pada chemical, gitu. Atau kargo-kargo liquid, Pak. Seperti itu, Pak. Chemical ini peruntukannya untuk industri apa, Pak? Untuk penunjang untuk industri apa misalnya? Industri kimia, Pak. Kayak semacam pengelolaan minyak goreng atau gas bumi, seperti itu, Pak. Oke. Artinya secara unit armadanya itu full isotank ya, Pak? Cakraindo itu sekarang sudah mempunyai 183 isotank ya, dengan tipe T11, dan akan masuk dengan T14-nya sekitar 15-20 unit. Nah, untuk tracking di Jakarta itu ada sekitar 83 unit. 83. Nah, 83 unit ini sudah mempunyai sertifikasi pengangkutan bahan kimia, atau yang disebut B3, seperti itu, Pak. Unit armadanya apakah semua sama jenisnya, Pak? Kenapa, Pak? Untuk unit armadanya yang digunakan apakah semua sama jenisnya? Semua head tractor ya? Oh, semua ya tracking yang ada headnya, yang ada di Cakraindo itu semua sama, Pak. Dari United, Pak. Oke. Baik. Kita pakai Euro 5 ya, sementara ini, karena Euro 5 ini ada kelebihannya, Pak. Penunjangnya adalah safety drive-nya bagus, ya, dalam handlingnya. Terus Euro 5 ini mempunyai kapasitas EcoGreen, di mana cairan EcoGreen itu bercampur dengan bahan bakar solarnya itu ya, di saat dia mulai jalan tidak mengeluarkan asap dan bau. Dan itu kita sudah mengikuti aturan dari pemerintah mengenai gas buang emisi. Seperti itu, Pak. Nah, ini juga dapat mensupport kepada pabrik-pabrik yang mengikuti EcoGreen yang dianjurkan oleh pemerintah, Pak. Seperti itu. Kita lihat kan kalau dari armada yang ada ini kan sejauh ini kan kelihatan masih baru gitu, Pak. Apakah memang untuk armada untuk B3 ini yang punya spesifikasi batasan umur kendaraan misalnya? Ya, jadi gini, Pak, mengacu terhadap inquiry terhadap customer ya, dari customer, itu kita ada punya standarisasi terhadap angkutan kita. Di mana di kami juga ada namanya permajaan. Batas itu 4-5 tahun, Pak. 4-5 tahun harus ada permajaan. Dan info yang terbaru, Cakraindo akan datang dengan tipe yang sama Euro 5, sebanyak 100 unit, Pak. Untuk mensupport beberapa site yang ada di Cakraindo seperti Samarinda, Medan, Surabaya, Jakarta, dan yang akan mau dilanjut adalah Batam dan Semarang, Pak. Seperti itu. Artinya sudah dipastikan untuk ketika armada itu sudah melewati 5 tahun itu sudah pasti diremajakan itu ya? Iya,
Jadi gini Pak, di sini ada namanya kontrol unit ya, di mana spesifikasi atau standarisasi unit kami itu sudah ada yang mengontrol, yaitu di bidang HSE-nya Pak. Nah, tim itu yang akan mengecek semua fasilitas dari kendaraan atau jenis-jenis kendaraan yang termasuk dalam surat-surat kendaraan tersebut gitu Pak, termasuk dengan permajaan tersebut gitu. Entah itu kirnya apa itu, jadi pengecekan itu sudah ada di divisi HSE-nya Pak gitu. Oke. Di luar dari standar safety yang harus diterapkan, apakah dari sisi customer sebenarnya ada permintaan khusus Pak ketika terkait armada ini? Iya Pak, kalau dari segi customer, inquiry itu pasti ada. Instruksi mengenai K3 itu pasti ada. Ada beberapa customer kami yang meminta K3-nya lebih heavy ya gitu. Jadi mengenai ban, mengenai gas buang, mengenai rambu-rambu B3. Nah, kenapa B3 ini kita mempunyai fasilitas B3? Karena kargo yang kita bawa jenisnya seperti apa, dan itu harus mempunyai rambunya, Pak. Dan rambu dari jenis ke kargo tersebut itu akan terpampang di kaca mobil truk tersebut gitu. Saat dia memasuki area customer untuk proses bongkar seperti itu, atau proses muat seperti itu, Pak. Artinya dari customer ini yang menggunakan layanan dari Cakraindo ini siapa, Pak? Pemilik pabrik kah? Siapa, Pak? Perusahaan manufaktur kah? Yang kargonya? Iya. Ya kargonya ya semacam pabrikasi gitu, Pak. Jadi customer yang sifatnya saya bilang tadi produksinya yaitu beberapa kayak semacam palm oil atau perusahaan-perusahaan kimia seperti itu, Pak. Di mana mereka mempunyai peraturan-peraturan K3 atau peraturan yang lebih spesifik mengenai kargo-kargo yang atau tracking yang akan masuk ke area mereka. Seperti itu, Pak. Mungkin dari Pak Elo bisa jelaskan flow bisnisnya seperti apa, Pak? Ketika mulai dari approach customer sampai... Oke, gini. Kalau kita ngikutin flow bisnisnya, nanti ada pihak sales atau marketing yang akan memfollow beberapa customer, dan customer itu akan ada feedback, mengeluarkan inquiry, permintaan. Nah, disitulah kita akan mengklasifikasikan permintaan dari customer tersebut. Apakah itu termasuk dalam barang kimia atau general cargo? Kita masuk ke dalam barang kimia. Misalkan ada inquiry dengan kargo yang bidang kimia, kita akan pasti meminta MSDS-nya dulu, Pak. MSDS ini adalah kita mengecek dari kategori kargo tersebut. Seberapa besarkah pengaruh diginya terhadap lingkungan, terhadap manusia, gitu. Nah, MSDS ini digunakan untuk mengacu terhadap kita booking kapal atau booking space di kapal atau liner ya orang bilang. Nah, dari situlah kita juga mengecek juga terhadap ISO tank-nya. Kalau ini misalnya itu tadi liner kan bisa masuk ke dalam domestik atau internasional. Kalau domestik, kita akan mengecek lagi terhadap aset yang kita punya seperti ISO tank. ISO tank ini dapatkah kargo ini masuk ke dalam ISO tank yang kita punya? Seperti itu, Pak. Apabila semuanya sudah oke, baru kita melakukan namanya offering quotation. Offering quotation itu jika sudah di-approve, kita akan melakukan technical meeting, di mana technical meeting itu bisa offline, bisa online, dengan mengundang tim operation dari Cakraindo dan tim dari customer tersebut. Di dalam technical meeting tersebut itu dibicarakan mengenai sistem kerja. Sistem kerja perlakuan dari proses staffing hingga proses di bongkar di pelabuhan atau di customernya masing-masing. Seperti itu, Pak. Nah, setelah dilakukan technical meeting, nanti pihak customer akan melakukan pengiriman shipping instruction. Shipping instruction inilah yang akan memberitahukan jenis kargo, jumlah kargo, dan destination atau area tempat bongkarnya. Pihak operation itu nanti akan mengklasifikasikannya kembali terhadap jenis kerjanya operation, seperti apakah ada yang dilakukan dengan menghandle PEB-nya, pemberitahuan ekspor barangnya, atau dalam jenis impornya, pemberitahuan impor barang, seperti itu. Nah, dari data dokumen tersebut, itu pihak operation akan melakukan informasi ke pihak tracking, Pak. Jadi,
H-1 dari mulainya operation itu mulai bekerja, tracking ini mulai bekerja, itu H-1 sudah diinformasikan oleh operation bahwa ada kegiatan pengiriman untuk staffing di sini atau bongkar di mana, itu sesuai dengan dari informasi pemberitahuan informasi dari operationnya. Nah, di saat itu pula tim tracking juga akan prepare, Pak. Prepare dengan jumlah order per harinya. Gitu. Nah, pihak tracking juga akan mengecek apakah ada permintaan atau instruksi mengenai K3-nya. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah jenis timbang kosong dan timbang berat, di mana customer itu punya standarisasi penghitungan penimbangan dengan jenis tipe truk yang seharusnya mereka minta. Jadi mereka tidak bisa dengan berat truk yang berbeda dengan hitungan mereka. Pasti mereka akan meminta instruksi dengan jenis truk yang mereka mintakan seperti itu. Karena mereka akan pusing, Pak, kalau misalkan selisih timbang itu. Nah, dari situlah tracking akan mengecek dan akan menyesuaikan dengan unit sesuai dengan instruksi yang ada di SI atau pemberitahuan dari pihak operation staff ke pihak tracking. Gitu. Nah, saat itu pas esoknya baru dilakukan pengiriman, Pak, sesuai dengan instruksi. Nah, setelah sampai di proses muat, itu akan dilakukan komunikasi antara driver dengan operation, di mana position driver sudah di sini, atau kita punya namanya GPS, Pak. Gitu. Atau disebutnya sekarang kita punya sistem TMS, Tracking Management System, di mana di dalam Tracking Management System itu terlihat position dari kendaraan tersebut, Pak, dan informasi-informasi semua yang mengenai kendaraan. Dan customer punya akses untuk itu, Pak? Customer akan mempunyai akses dengan membuka sistem tersebut, Pak. Gitu. Atau bagi customer yang tidak punya akses, nanti akan di-sharing melalui WhatsApp grupnya, Pak. Seperti itu. Nah, nanti pihak operation akan menginformasikan customer bahwa unit kami sudah ada di area loading. Gitu. Nanti dari pihak customer yang akan menginformasikan ke tim mereka yang di pabrik untuk melakukan staffing. Dan setelah dari staffing sudah selesai, nanti kan ada dokumentasi, Pak, surat jalan, nimbang, dan itu semua harus di-receive oleh pihak operation. Karena nanti dalam pelaporan atau penagihan terhadap customer, itu akan disesuaikan dokumennya semua. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi dari proses selesainya staffing hingga keluar dari pabrik menuju ke Tanjung Priok Port atau pelabuhan. Itu akan diinformasikan kembali oleh tim pengurus lapangan, di mana akan dilakukannya stack container atau stack ISO tank. Gitu. Yang dimaksud stack ini adalah get in terhadap pelabuhan atau penumpukan terhadap di dalam pelabuhan seperti itu. Nah, nanti pengurus ini akan men-share semua dokumentasi yang sudah dirilis di pelabuhan. Contohnya EIR dalam segi ekspor atau SPPB atau SP2, surat perintah pengeluaran barang, itu dari pihak, orang bilang sih, kalau di segi lapangan namanya TILA, Pak. Nah, nanti itu akan di-share ke WhatsApp grupnya customer, bahwa memberitahukan bahwa ini sudah rilis, sudah sampai, dan tidak ada masalah, gitu. Seperti itu. Dan apabila ditemukan suatu case di mana terjadinya overweight saat mau get in, itu kita akan konfirmasi juga, Pak. Nah, nanti keputusannya seperti apa di lapangan, kita akan informasikan ke pihak customer, hingga customer ini paham bahwa ini ada masalah dengan overweight-nya. Gitu. Kalau misalkan pihak customer sudah rilis dengan instruction-nya, baru kita melanjutkan penyelesaian terhadap get-in kontainer atau ISO tank di portnya, seperti itu, Pak. Dalam proses kegiatan entah itu distribusi atau bongkar muat itu, apakah dari Cakra Indo menerapkan SLA, Pak? Kenapa? Server level agreement untuk layanannya, apakah menerapkan SLA, Pak? Jadi gini, Pak, kalau dari segi layanannya, service ya, kita hanya di semacam kayak proses dokumen, tracking gitu, terus informasi by WhatsApp, by email gitu, atau case-case yang sesuatu terjadi. Tapi kalau untuk sistem yang saya bilang by TMS, Pak. Untuk sementara ini tracking management sistemnya yang akan berbicara untuk informasi dari segi tracking seperti itu. Oke. Sebenarnya ketika penggunaan TMS ini yang diharapkan dari Cakra Indo lebih ke apa, Pak? Untuk
lebih untuk gampang monitoring kah, untuk mempercepat layanan kah? Poinnya mempercepat layanan, Pak. Mempercepat layanan dan di internal kita lebih mengidentifikasinya lebih cepat, Pak. Gitu. Jadi sistem kerja kita lebih cepat, Pak. Oh, position unit ini ada di sini, ini di sini. Nah, kita kan ada yang namanya next order. Next order ini akan diterapkan bagi unit-unit yang sudah selesai nih, Pak. Selesai staffing atau selesai bongkar. Nah, usernya itu akan prepare. Oh, unit ini sudah selesai. Oke, untuk next ordernya ini. Itulah kegunaannya dari TMS, Pak. Seperti itu. Tren hari ini dengan mungkin industri dari chemical juga naik gitu, Pak. Artinya demand untuk permintaan jasa logistiknya kan juga naik. Apakah pelakunya juga sudah banyak, Pak, untuk transporter khususnya untuk chemical? Oh, jadi kompetitor lebihnya ya, Pak? Nah, untuk kompetitor ini sudah banyak, Pak. Cuman kan kita lebih ke service, Pak ya. Service yang kita lakukan adalah seperti yang saya bilang, informasi, pricing, sama pendekatan terhadap customer, gitu. Terutama customer existing ya, gitu. Customer existing ini yang akan selalu melakukan kegiatan-kegiatan ekspor atau pengiriman lokal, Pak. Seperti itu. Jadi itu yang kita jaga. Untuk customer baru, paling kita memanage di service dan harga, Pak. Seperti itu. Artinya tiap tahun tetap ada pemain baru gitu ya, Pak, dari transporter khususnya Aisetong ini. Benar, Pak. Kalau untuk pemain baru, setiap tahun pasti ada. Dan mereka juga melirik terhadap bisnis tersebut, gitu. Nah, sebab itu dengan naiknya bisnis ini, Cakraindo juga membangun sebuah office di daerah Samarinda, Pak. Di mana sebagai office penopang untuk pengiriman kegiatan bisnis di area Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, begitu, Pak. Contohnya yang sekarang sudah berjalan adalah pengiriman kargo chemical yang dari impor direct langsung kirim ke Bontang, seperti itu. Dengan disupport unit Cakraindo yang ada di Samarinda, seperti itu. Nah, unit yang di Samarinda bisa mensupport untuk ke area Balikpapan dan sekitarnya, Pak. Sehingga atau Balikpapan ke Bontang atau dari Samarinda ke Bontang, seperti itu. Tapi bukannya untuk memulai bisnis transporter B3 ini bukan hal yang mudah, Pak, karena investasinya pasti lebih mahal dan pemenuhan standar safety-nya mungkin agak lebih ribet ya ketimbang mungkin general cargo gitu, Pak. Benar, Pak. Apa yang dipertanyakan Bapak benar ya. Karena spek yang aja sudah kita harus mensaranai unit kita aja sudah tinggi ya, Pak. Kita harus mempunyai izin B3-nya dengan persyaratan yang begitu banyak poin-poinnya hingga rilislah sertifikat B3 itu. Nah, sertifikat B3 itu bukan untuk all tapi untuk satu unit gitu, Pak. Gitu. Nah, itulah ya kita melihat dari segi bisnis ini juga banyak kompetitor yang tidak memiliki atau tidak banyak sarana yang mempunyai B3, Pak. Seperti itu. Dan saya bilang yang tadi saya jelaskan bahwa unit kami ini termasuk unit baru dan mempunyai fasilitas B3. Sedangkan kompetitor yang lain mereka mempunyai B3 tapi unit mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kebanyakan customer ya. Contohnya unit-unit tua atau yang sudah mau masanya lah, Pak, gitu. Di situ, Pak. Dan kelebihan kami itu ya unit kami itu adalah dilengkapi dengan eco green ya, Pak. Seperti itu. Bisa dikatakan walaupun marketnya sangat besar dan tiap tahun selalu naik, tidak mudah Pak untuk masuk di industri ini ya, Pak, untuk transporter baru gitu ya. Sebenarnya kalau untuk Cakraindo tidak baru juga sih, Pak. Untuk kegiatan B3 ini tidak baru. Maksud saya untuk pemain baru yang akan masuk ini kan tidak mudah nih, Pak, untuk. Ya, benar, Pak. Kalau untuk kompetitor yang baru-baru itu mungkin tidak mudah. Dan kapasitas sarana mereka juga tidak seperti kayak Cakraindo, Pak. Dan mereka juga akan memilih, Pak. Gitu, memilih-milih kargo yang apa yang mereka lakukan karena dari segi pengetahuannya juga kita belum tahu apakah mereka sudah menguasai dengan jenis-jenis kargonya seperti itu, Pak. Baik. Oke, terakhir mungkin Pak Elo. Walaupun sekarang di tahun politik dengan ketidakpastian, tetap dari pihak Cakraindo kan punya plan bisnis, Pak ya. Mungkin apa
yang plan bisnis akan dikerjakan di tahun ini? Kalau di tahun sekarang ya tahun politik ya, di mana juga ada yang namanya tahun baru China, di mana di China ada libur 1 bulan. Yeah. Dari segi bisnis Cakraindo masih terus meningkat, Pak. Terutama untuk penjualan tradingnya, flexi bag dan lain-lain. Terus segi tracking kita tiap harinya unit selalu bergerak. Dan beberapa customer per Januari ini dari tanggal 1 sampai sekarang ini kita udah mendapatkan beberapa customer baru, Pak. Terutama untuk kargo-kargo liquid dan pemakaian barang-barang trading gitu. Dan itu kita sudah punya planning berapa teus per bulannya ini untuk lokal, ekspor dan impornya, Pak. Seperti itu. Dan di Cakraindo juga sedang di-up juga, yang sedang dinaikkan juga untuk segi bisnis di warehouse, Pak. Oke. Nah, warehouse ini ada 2 macam, Pak. Warehouse dengan penyimpanan barang, dan kita juga ada namanya maintenance terhadap sistem dan SDM-nya, Pak. Gitu. Jadi kita, misalkan ada warehouse yang dikelola oleh customer dan butuh SDM-nya, kita bisa support itu, Pak. Dan dengan cara menawarkan sistem yang ada di Cakraindo, yaitu WMS, Warehouse System Management gitu. Gitu, Pak. Baik, oke. Terima kasih waktunya untuk Pak Elo. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Plan bisnisnya, Pak, untuk di tahun ini, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Ahmad Hasmi, selaku HSE Supervisor dari Cakraindo Mitra Internasional. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Tadi sudah ngobrol dengan Pak Elo, mungkin dari sisi Pak Hasmi selaku HSE ini, bisa kasih gambaran aktivitas yang dikerjakan di pool Cakraindo ini apa saja, Pak? Oke, Cakraindo itu punya aktivitas HS-nya cukup banyak. Kalau kita bisa rangkum itu ada 4 garis besarnya. Yang pertama assessment, yang kedua itu sosialisasi, yang ketiga itu inspeksi, yang ketiga investigasi, yang keempat investigasi. Assessment itu pada saat kita ingin melakukan customer baru atau rute baru atau perjalanan baru, kita assessment. Apa yang di assessment? Truknya kita assessment, orangnya kita assessment, sama beberapa perjalanan di GPS itu juga kita bisa kenakan juga di situ. Yang kedua kita lakukan sosialisasi. Itu ada bentuknya kita lakukan briefing mingguan. Itu pasti setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 10 katakanlah sejam gitu. Apa yang dilakukan itu sosialisasi semua kegiatan atau semua safety point kepada sopir. Peserta briefingnya itu dari sopir, pengurus, security, mekanik, semuanya kita libatkan. Itu sosialisasi. Yang ketiga itu ada namanya inspeksi. Itu yang namanya safety check, safety patrol itu setiap hari dilakukan. Paling tidak 5 unit mobil atau truk yang lagi parkir di garasi, kita cek. Ada check yang kita sedia, ada orangnya juga. Nanti temuan yang ada di sana, kita langsung follow up ke mekanik dan ke pengurus atau ke fleet, teman-teman fleet management. Kemudian yang keempat adalah investigasi. Itu kadang-kadang kita beberapa waktu kita ada laka. Kemudian ada temuan dari customer, itu kita investigasi. Gimana caranya? Supir atau driver yang bersangkutan kita panggil ke office, ke garasi. Di sana kita temuin dengan tim pengurus juga dan tim fleet. Kita obrolan dengan seperti ini, kita gali, ngobrol seperti biasa. Penyebabnya apa, kemudian kita lebih ke kronologi juga, dan nanti sopir itu diminta untuk yakin dan pastikan ke kita itu tidak terjadi lagi. Itu yang dilakukan di investigasi. Dan kita juga beberapa juga sertifikasi kita lakukan dan semuanya terdokumentasi. Seperti itu. Itu yang kita lakukan di HSE-nya garasi. Oke. Kalau di pool ini sendiri bisa menampung berapa kapasitas armada? Ini kapasitasnya bisa sampai kisaran ya. 50 mobil tuh ada. 50. Oke. 30, 40, 50 lah. 40 sampai 50 ya. Dengan total armada 53 tadi, Pak ya.
Armada kita itu Untuk ada Jakarta ada banyak, dan garasi kita sebetulnya ada tidak hanya di sini, tapi ada 3 di sebelah juga LBNI juga ada, dan di sana juga CTM kita juga ada garasi. Jadi kita pecah tuh si unit di Jakarta dengan garasi-garasi yang kita punya. Tapi semua terpusat di sini. Pusatnya di sini, semua operasional, office pusatnya di sini. Oke. Boleh tahu fasilitas yang ada di sini Pak untuk pool di sini? Facility kita ada mekanik, itu untuk perbaikan mobil-mobil yang ada. Kemudian kita ada office juga, berikut dengan toiletnya juga ada ya Pak. Dan kemudian ada counseling room ya, itu dengan langsung kepada manajer fleet kita. Kemudian ada musola juga ada. Kemudian ada pos security juga ada. Kemudian ada toilet kita ada 2, toilet office 1 dan toilet si poolnya juga 1. Jadi kurang lebih itu. Oke, apakah semua fasilitas itu memang udah standar K3-nya memang harus ada semua itu? K3 ada standar juga. Dan lebih spesifik lagi K3-nya itu di setiap tempat itu ada di beberapa titik ya. Ada APAR, ada P3K, ada master area, titik kumpul, ada jalur evakuasi, itu semuanya ada. Dan layoutnya juga ada. Oke. Tadi di awal Pak Hasmi sudah menjelaskan sedikit Pak ya, kalau operasional seperti apa. Mungkin bisa jelaskan lebih agak sedikit detail Pak. Terutama untuk ketika armada sebelum berangkat nih, mulai dari entah itu staffing atau bongkar muat sampai keluar dari pool itu seperti apa Pak? Jadi datang order nih, order datang ke pengurus nih. Kemudian kita set up sopirnya siapa, mobilnya apa. Kemudian kita set up mobil itu ada 2 tuh, kepalanya truk itu yang mana dan sasisnya juga yang mana. Dari itu semua kita cek, itu order itu ada yang order general atau order B3, karena ada 2 order tuh. Yang B3 kita pastikan si sopir itu punya lisensi untuk B3. License B3. Kemudian si truknya juga sudah certified untuk B3. Ditunjukkan dengan rambu-rambu B3 di dalam truk itu. Kemudian setelah itu di set up, si sopir itu masuk ke office, diberikan arahan kepada pengurus, ini tempat bongkarnya di sini, rutenya, muatannya begini-gini, semua diberikan, sama diberikan juga warning untuk safety. Karena beberapa tempat customer kita itu ada yang safety-nya memang strict ya, ganjil ban harus siap. Kemudian itu rambu-rambu dia punya peraturan harus ditaati. Artinya katakanlah buang air kecil di tempatnya, atau kan merokok juga di tempatnya gitu. Kemudian poin-poin tentang si mobilnya itu murbautnya, kan ada murbaut ya di garasi itu, di sasis dan di pala itu ada murbaut, itu harus ada lengkap terpasang. Kita pastikan itu semua, kita sudah sampai di titik itu pasti sopirnya pun bisa dirilis untuk jalan dan dilakukan pencatatan di security. Jadi security mencatat mobil mana aja yang keluar, nopolnya berapa, sasisnya berapa, sopirnya siapa, itu dicatat. Kemudian pada saat masuk juga dicatat. Kalau dari sisi inspeksi armadanya sendiri Pak, apa yang perlu dicek sebelum berangkat? Kita sebetulnya armada ada yang namanya balok. Balok itu B, ban. Kita cek, bannya gundul apa enggak. Murnya ada apa enggak. A, aki. Akinya lengkap atau enggak. Oli, aki dan sebagainya. L, lampu. Ada yang mati apa enggak. Lampunya mati apa enggak? O, oli-olinya itu penuh atau tidak. Bahkan sekarang yang pala biru itu namanya ada AdBlue. Itu Euro 5 dan hanya dia yang punya untuk memastikan bahwa si emisi gas buangnya tidak mencemari lingkungan. Itu L. O. K, kelengkapan surat. STNK-nya ada, KIR-nya ada, dan itu yang jadi poin kita. Dan kita lagi concern juga sebetulnya tentang ganjil ban dan ban, karena beberapa customer sangat concern ke situ. Ganjil ban dan mur-baut di ban. Jadi poinnya itu. Artinya ketika inspeksi armada itu komponen balok itu udah pasti tidak terlewatkan ya Pak? Pasti. Kalau di sisi drivernya tadi sudah pasti diharuskan ada lisensi ya Pak? Iya, license. Apakah semua driver yang tergabung di Cakra Indo sudah punya lisensi Pak? Lisensi B3 tidak semua. Kalau lisensi SIM pasti ya. Kemudian beberapa kita sedang propose untuk pendalaman DDT sebetulnya. Pendalaman ya Pak, Defensive Driver Training, karena kita sopir kita sudah qualified untuk itu, cuma untuk bisa meyakinkan dan bisa memastikan dan meneguhkan ya, itu sedang kita coba burning up-nya lagi.
Tentunya untuk driver itu kompetensi yang dipunya tidak semerta hanya mengemudi kan Pak? Karena kan muatannya ini kan sangat-sangat sensitif sekali. Apakah dibekali untuk pengetahuan soal yang dimuat gitu misalnya? Iya, terlebih B3 ya. B3 itu dengan dia punya modul training, itu juga sudah tercakup itu jenis B3 itu apa aja. Kemudian kalau terjadi apa-apa, itu dia harus ngapain. Itu sudah tercakup di situ. Sudah ada. Termasuk ada pelatihan atau training ketika antisipasi gitu ya Pak? Yes. Sejauh ini Pak, mungkin beberapa tahun terakhir apakah dari pihak Cakraindo dalam setahun misalnya pernah zero accident misalnya gitu? Zero accident itu untuk tahun 2003 kemarin kita memang belum dapat ya, tapi untuk beberapa bulan itu minimalisir ada. Pertengahan tahun itu 2023 itu kita accident-nya alhamdulillah tidak mengerikan ya Pak. Maksudnya hanya itu eksternal faktor. Jadi ada accident itu kita bisa gabung di dua hal. Pertama internal, eksternal. Internal itu sopir yang melakukan. Eksternal itu orang lain yang memicu belangsak. Dan beberapa poin di beberapa bulan terakhir 2023 kemarin itu ada beberapa hanya eksternal. Jadi kan di jalan tuh ya. Itu hal-hal mengerikan bisa terjadi di luar, kita nggak apa-ngapain itu seperti motor gitu. Itu ada. Untuk yang eksternal ya. Itu ada. Apakah susah Pak untuk bisa mencapai zero accident Pak untuk perusahaan B3 misalnya? Tidak, kalimat yang pas bukan susah ya, tapi menantang gitu. Challenging-nya dapat. Kenapa? Karena bukan hanya B3 ya. Itu yang namanya tracking, kita bekerja di jalan. Betul. Lebih banyak waktu kita habis di jalan. Jalanan itu dunia liar. Jalanan itu dunia liar, tidak ada asesmen ke sana. Semua orang bisa masuk, dari yang paling benar sampai yang paling tidak benar itu ada di jalan semua. Dan kita ada di situ. Itu challenging-nya di situ. Setidaknya kalau memang itu betul-betul tidak bisa diduga, itu kita pastikan eksternal faktor lah yang menghantam kita, bukan kita aktornya gitu. Beda dengan di gudang atau di warehouse. Kan orang gudang itu tidak semua orang bisa masuk. Ada asesmennya dulu, perizinan dulu. Itu tidak bisa di jalanan begitu. Tidak ada pembatasan. Itu bebas semua orang bisa masuk, kita di situ. Jadi eksternal faktor itu yang coba kita bukan kita tekankan ya. Kita tidak ingin ada internal faktor kita. Eksternal faktor aja. Kalau melihat dari armada B3 umumnya kan selalu baru ya Pak. Karena pergantian atau permajaan itu per 5 tahun sekali. Apakah dari Cakraindo punya spesifikasi khusus Pak untuk entah itu pabrikan, merek gitu? Kita nggak spesifik ya Pak. Asalkan kita memenuhi kualifikasi semua ya. Dari segi budgeting, dari segi technical support, itu kita coba ambil. Karena memang beberapa yang jalan seperti itu. Oke. Artinya sebenarnya yang masa umur pakai dari sebuah kendaraan ini tergantung dari apakah karena tahunnya atau kilometernya sih? Kilometer. Kita mencatat kilometer perjalanan. Itu setiap tahun kita catat. Sopir-sopir atau kilometer yang itu jalannya jauh gitu, itu jadi concern untuk menjadi perhatian. Karena pastilah ya, spare part-nya itu terpakainya lebih lama, jam terbangnya lebih lama. Kemudian dia bahan bakar juga lebih lama. Itu kita catat. Jadi salah satu variabel si kilometer itu variabel yang kita sangat tekankan dan kita ukur itu. Kita catat. Bisa dikatakan ketika dalam 5 tahun sebuah armada itu tidak mencapai sekian kilometer. Iya, peak kilometernya tidak harus diganti dong, Pak. Kita cek dulu, tidak harus diganti itu berdasarkan adjustment dari si mekanik kita. Karena kan ada maintenance periodically ya, itu mekanik bikin jadwal. Mekanik akan mengadjustment. Ini si mobil kondisinya baik atau tidak, itu kayak orang aja tuh. Orang sakit kan adjustment-nya dari dokter tuh. Ini anak bisa apa nggak nih? Nah, si mobil juga sama. Parameternya Pak, karena sudah boros kah? Apa sering pergantian suku cadang kah? Parameternya itu kalau kita garis besar ya, itu dari suku cadang, kemudian dari BBM juga. Tapi secara spesifik kita tidak concern kemana ya Pak. Kita hanya generalistik dan mekanik lah yang punya untuk adjustment-nya seperti itu. Artinya ada kemungkinan walaupun itu sudah melewati 5 tahun tapi masih layak, masih bisa dilanjutkan Pak ya? Iya,
Dan itu memang kalau sudah sampai di usia itu, mekanik lah yang akan melakukan preventif secara menyeluruh ya, untuk memastikan itu mobil oke atau tidak. Tapi sejauh ini sih sebetulnya masih berjalan seperti itu. Terakhir dari Cakra Indo melakukan peremajaan di tahun berapa, Pak? Itu peremajaan Cakra Indo kemarin kita baru 2023 kemarin itu datang beberapa unit ya Pak. Dan tahun ini rencana ya Pak, kita akan melakukan ekspansi juga dengan unit truk yang akan datang. Itu jumlahnya banyak. Jadi di periode 2003-2024 ini sedang dilakukan peremajaan. Gitu. Oke, di tahun ini peremajaan sekaligus untuk penambahan ya Pak? Yes. Oke, dari total tadi 180 sekian, artinya akan menambah berapa ini Pak? Ini angka yang beredar itu mungkin kurang lebih 100 unit ya Pak. Waduh. Truk. Itu memang harus didukung dengan TMS yang tadi tracking management system. Personilnya juga, si facility-nya juga, dan ini pokoknya sedang berjalan, kita evaluasi semua. Oke, akan datang 100 unit lagi, tentunya akan menambah manpower lagi, Pak ya? Sepertinya mungkin nanti seperti itu, cuma kita lihat akan perkembangannya seperti apa. Oke. Sebenarnya kalau dari sisi untuk memonitoring sendiri itu apa? Pasti kan menggunakan teknologi, Pak? Iya, kita ada GPS. Kemudian kita ada TMS. Itu dua hal yang pasti melekat di tracking ya. GPS untuk si mobil, TMS itu untuk si pengaturan sopir. Yeah. Jadi dua itu tujuannya adalah untuk pertama mempercepat, tadi Pak Elo bilang itu mempercepat pasti. Kemudian yang kedua mengefisiensi. Waktunya tidak terbuang sia-sia. Jadi dua itu yang menjadi tools andalan kita untuk monitoring semua. Oke. Apa yang paling challenging Pak untuk memonitoring teman-teman driver ini Pak, dan harus kita monitor gitu. Iya, sopir itu kan orang ya, dia punya kecenderungan masing-masing. Bahkan dia datang dari banyak tempat gitu. Betul. Ada yang dari Banten, Bogor, Serang sampai Jawa, Jakarta juga ada. Dengan segala karakter seperti itu, kita ingin membuat mereka dalam satu langkah gitu, dalam satu langkah keselamatan kerja tentunya ya. Dengan karakternya yang kalem, karakternya yang beringas, karakternya yang gimana, itu harus tetap selamat. Betul. Gak mungkin yang beringas itu kekacauannya tinggi, itu tidak kita inginkan. Atau yang kalem lebih itu juga tidak. Pokoknya kita ingin semuanya merata, keselamatan kerjanya tinggi. Challenge-nya adalah bagaimana agar pesan K3 ya terhantam ke mereka. Itu pendekatannya beda-beda. Ada yang pendekatannya dengan ngobrol langsung, ada yang ngerubung-rubung kita ngebanyol gitu ya, ada yang begitu ada yang macam-macam, pokoknya garis besarnya begitu. Challenge-nya itu salah satunya, memastikan keselamatan kerja kita kehantam ke sopir dengan segala macam karakter begitu. Dan itu pun kadang-kadang masih ada aja tuh, yang jadi temuan di jalanan, di mana segala macam. Nah, kita lagi coba berjalan seperti itu. Challenge-nya dapetnya begitu. Oke, dan dari customer punya akses juga ya Pak untuk? Customer ada akses, karena customer pun kita kadang-kadang diaudit sama mereka. Mereka melihat bagaimana Bapak dan Ibu meng-maintain manpower-nya gitu. Oh gini-gini caranya, gini-gini. Gitu. Berapa sopirnya gini-gini, sekian gitu. Ada. Seberapa jauh aksesnya Pak? Apakah disiapkan dashboard sendiri dari customer untuk monitoring secara langsung? Untuk selama ini berjalan, customer hanya monitor dalam momentum audit ya. Oke. Kemudian artinya tidak real time day to day gitu ya? Tidak real time. Dan untuk dashboard kita memang sedang arah ke sana. Untuk facility-nya itu salah satu pengembangannya begitu. Dan kemungkinan mungkin perjalanannya akan arahnya tetap ke sana. Oke. Dari sisi Cakra Indo sendiri ada ruangan khusus untuk monitoring tentunya? Monitoring kita masih terintegrasi di satu ruangan. Di sana ada fleet, ada pengurus, ada monitoring, ada konseling juga. Itu masih integrasi. Cuma memang mungkin dengan ekspansi yang tadi itu akan di-upgrade untuk facility-nya di tahun 2024. Itu di sini juga Pak? Di sini juga. Oke. Sepertinya di sini juga ya. Nanti perkembangan nanti kita lihat. Relevansinya untuk penerapan HSC dan penerapan TMS ini seberapa perlu Pak? Oh perlu Pak. TMS itu untuk memastikan bahwa sopir itu termaintain kemana dia jalan. Kapan dia pulang, seberapa banyak dia ambil job. Karena itu kaitannya dengan namanya fatigue management. Manajemen lelah. Sopir kan nyopirnya kan mobil gede begitu kan gempor Pak. Dan jalannya jauh. Itu di pemantauan untuk
kelelahan si sopir itu datangnya dari TMS itu. Jadi kan endingnya akan, kalau sopir yang makin lelah, potensi gilanya jalan kan makin tinggi. Kalau dia makin seger, awareness-nya makin tinggi. Arahnya nanti ke situ. Artinya dari pihak Zakerindo juga membatasi jam mengemudi gitu ya Pak? Untuk konsepnya seperti itu. Cuma memang kita dinamisnya luar biasa. Dan dengan TMS itu kita coba akan make sure tentang itu. Arahnya nanti ke sana. Normalnya sih berapa jam sih Pak untuk bisa mengemudi truk itu maksimal? 8 jam ya Pak. 8 jam. Dengan istirahat itu 15 menit gitu. 15 menit cukup? 15 sampai 30 menitan lah ya. Gitu. Itu minimal ya Pak. 15 beneran tidur nih Pak ya? Ya tidur. Nah itu Pak, itu. Nah ya, Pak? istirahatnya itu, kita kan bahasanya tidur ya. Di jalan kan tuh bisa terjadi macam-macam. Ada yang dia ngobrol, ada yang dia bengong, ada yang dia bermain game. Pokoknya waktu dia untuk healing itu kan orang juga macam-macam ya, beda-beda. Pokoknya kita ingin healingnya itu dia cukup, jalannya itu dia aman, dan tidak melebihi batas, sampai dia berhari-hari itu tidak. Kita coba inginkannya arahnya ke sana. Cara memastikan ketika jam tidur itu pas tidur gimana? Nah, itu bisa dilakukan dengan WhatsApp group atau telepon gitu. Kita itu di WhatsApp group itu ada yang namanya share-sharean tentang point safety nih Pak. Istirahat cukup ya. Itu sering di grup itu. Kita ada fotonya, contoh orang yang kurang tidur akhirnya nabrak, kita share di situ dengan poin-poin situ. Nah, advance-nya itu by phone gitu. Si pengurus-pengurus itu suka nelponin sopir. Pak, lagi di mana segala macam gitu. Lagi istirahat Pak, gini lagi nunggu bongkar apa segala macam. Itu by phone berjalan. Jadi by phone dengan WhatsApp group. Gitu caranya. Oke. Berarti musuh utama driver ketika mengemudi itu tidur ya Pak? Bukan musuh, itu malah jadi penolongnya dia. Maksudnya untuk kesegaran badannya dia. Maksudnya ketika di jalan gitu. Iya. Itu jadi musuh mereka kan? Iya, itu yang mengerikan. Fatigue-nya dapetnya di situ. Bukti fatigue-nya dia ngantuk. Kemudian ada teknologi Pak untuk mendeteksi itu yang digunakan misalnya? Untuk teknologi sekarang di Cakra yang dilakukan masih seperti yang tadi dijelaskan. Kalau teknologi yang lebih di luar itu lebih banyak. Contohnya ada sopir atau badan itu di kabin, itu di tempat dudukan sopir, itu kalau ngantuk itu si bangkunya bergetar itu. Ada yang seperti itu di luar sana tuh, di luar negeri juga lebih banyak. Ada sensor di mana kalau orangnya ngantuk, dia bergetar, jadi orang bangun lagi. Atau di jam-jam tertentu, mungkin ya, di jam tertentu dia ada alarm yang mengingatkan agar istirahat bla bla, itu juga ada. Tapi untuk di Cakra, itu yang tadi dilakukan. Penjelasannya seperti itu. Kalau di luar sana ya lebih variasi lagi. Dari catatan yang ada selama ini Pak dari HSE itu insiden apa saja yang biasanya terjadi di jalan Pak? Di jalan itu nabrak dan ditabrak ya Pak. Itu memang paling fatalnya begitu. Dan yang paling seringnya begitu. Tapi kita akan coba agar kita bukan pelakunya gitu. Bukan itu. Nah kalau itu bahasanya eksternal faktor. Kita sudah aman, tahu-tahu orang yang tidak aman gitu. Bukan kitanya, bukan terbalik, orangnya aman, kita tidak aman gitu. Nah, yang paling banyak selama 2023 kemarin ya itu tentang menabrak dan tabrak. Lebih banyak faktor eksternal Pak? Iya, untuk beberapa bulan itu faktor eksternal itu menonjol. Oke. Sampai sefatal apa mungkin tidak Pak? Enggak, alhamdulillah sih Pak. Dan jangan sampai ya Pak, kefatalannya tidak sampai mengerikan. Paling hanya ada property damage kita bilangnya, kerusakan di korbannya, punya motor atau mobil kita yang ada lecet-lecet dikit. Sejauh ini begitu aja. Nah untuk menghindari hal tersebut tentunya kan ada manajemen rute juga kan Pak? Ada manajemen rute maksudnya gimana? Menentukan rute-rute mungkin yang memang rawan untuk ketika dilewati itu ada. Atau jam-jam macet misalnya. Ada. Paling ekstrim itu bukan jam macet, tapi jam kehilangan ban setip. Itu beberapa titik itu sudah kita plotting tuh, dan pengurus sudah pada tahu dan sudah diinformasikan. Bapak-bapak sopir, ini di tempat ini jangan istirahat ya. Potensi kehilangan ban setip tinggi di sini. Itu diinformasi ke sopir. Dan kita sudah. Ban setip itu ban serep. Ban serep. Itu kita sedang coba develop tentang hazard map ya Pak. Karena selama ini sudah berjalan. Cuma untuk pendetailan itu kita sedang upgrade ke sana. Cuma sopir itu memang dia sudah sebetulnya punya insting.
Jadi kita tidak membuat something yang baru, tapi kita hanya mengupgrade yang sudah ada. Jadi sebetulnya upgradean itu yang sedang kita jalankan untuk yang tadi ya. Oke. Ketika terjadi insiden dan misalnya terjadi di muatannya misalnya gitu Pak, dari pihak drivernya juga pasti dibekali untuk cara penanganan gitu. Iya, cara penanganan dibekali, apalagi yang B3 ya. Karena itu masuk ke dalam modul pelatihannya mereka, dan kita ada SOP-nya juga. Oke. SOP penanganan barang yang dibawa. Tool apa aja Pak, alat apa aja yang harus ada di dalam truk atau mungkin di area pool yang harus dipakai oleh driver atau awak kemudi? Untuk generalnya kan biasa ya Pak, itu ada segitiga pengaman, ada ganjel ban, ada APAR, P3K, ada rompi safety, itu ada. Itu general semua mobil, truk, Cakra itu punya dan dipastikan ada. Kemudian untuk yang B3 itu ada semacam ada absorben, kemudian ada majun, kemudian ada wadah, kemudian ada lain sebagainya properti untuk mengamankan kargonya itu juga ada. Jadi kita pastikan yang tadi saya sebutkan itu ada semua di check sheet dan dalam proses inspeksi yang tadi. Safety patrol itu setiap hari itu kita lakukan check-nya ada. Dan sopir suruh tanda tangan, Pak ini Bapak nggak ada nih. Ya. Seumpama segitiga pengamannya nggak ada, tanda tangan ya Pak. Dia mengakui kalau itu nggak ada. Dan nanti kalau nggak ada nanti disampaikan ke si pengurus, si fleet, bukan pengurus, fleet di dalam office. Ini sopir A nggak ada, mohon ditambahkan segitiga pengaman. Alurnya begitu. Oke. Baik. Pak, umumnya di jalanan itu tidak semuanya angkutan B3 itu yang proper secara armadanya juga pengemudinya. Yang Pak Hasmi lihat sejauh ini di jalanan apakah semua itu sudah standar, Pak? Yang standar kitanya apa standar jalan itu standar apa? Yang di luar kompetitor misalnya gitu. Oh, kompetitor. Apakah semua mungkin sudah standar gitu, sesuai mungkin yang diterapkan oleh Cakra Indo? Yang standar itu Cakra Indonya berarti atau kompetitor ya? Kompetitor. Itu variasi ya Pak. Saya lihat dinamikanya dapat. Karena standar-standarnya jelas ya. Untuk yang B3 itu rambu-rambu, mobil B3 itu ada rambu-rambu korosif gitu, ada yang bentuknya bukan bujur sangkar, itu belah ketupat itu. Semua mobil B3 ada yang seperti itu. Dan sopir-sopir B3 pun kalau ditelisik itu harusnya ada sertifikatnya, mobilnya juga ada. Tapi kalau yang sejauh saya lihat itu standar sih memang ya tadi dinamik dan variatif, ada yang kepasang, ada yang lepas, ada yang segala macam kalau di luar sana ya. Tapi kita pastikan yang mobilnya Cakra itu tidak terjadi. Tetap harus terpasang, mobil license-nya untuk B3-nya ada, dan orangnya certified B3-nya juga sudah ada. Jadi harusnya begitu. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Hasmi, ke depan atau tahun ini apa dari sisi standar keamanan yang mau ditingkatkan, Pak? Ditingkatkan itu tentang jalan, tentang rute. Kita sudah punya TMS, dan kita sudah punya GPS, rute, dan bagaimana sopir itu terrolling. Jadi yang jalan jauh, kemudian dapatnya yang dekat untuk refreshment. Yang dapat yang dekat rute, kita jalan jauh juga biar dia terasah kompetensinya untuk nyopir. Kemudian jelas ya, itu K3 itu kan selalu di mana-mana itu jargonnya itu zero incident ya. Itu dimanapun begitu. Itu coba kita lakukan, dan challenging-nya walaupun memang ada, itu tetap bisa kita lakukan. Paling tidak kita tidak jadi aktor, apalagi di jalan ya. Kita harus pastikan kitanya aman, kitanya bener dulu gitu. Baru kemudian apapun yang di jalan ya sudah, kita tinggal closing, kita tinggal antisipasi dan lain sebagainya. Kemudian mungkin yang paling penting kita coba tingkatkan kolaborasi di semua lini, hulu ke hilir, dari mulai pengurus manajemen, kemudian operasional sopir. Karena kalau saya tidak ada yang langkahnya berbeda, itu potensinya seperti kita pakai sepatu yang talinya kita injak gitu. Kita pasti kejatuh. Nah, mungkin yang 2024 secara garis besarnya begitu. Oke. Baik. Oke, terima kasih Pak Hasmi untuk waktunya. Sukses untuk Cakra Indo, Pak. Ya.
Oke, selamat siang. Saya dengan Saman dari Cakra Indo. Saya sebagai safety di driver safety kendaraan untuk di Cakra Indo. Pertama akan saya jelaskan mengenai yaitu kita ada sistem pengecekan. Yang pertama itu sistemnya balok. Balok itu terdiri dari ban. Nah ini setiap mau keluar pasti kita periksa untuk kondisi bannya, kondisi anginnya seperti apa, masih bagus atau enggak. Terus untuk yang kedua A itu terdiri dari air. Air yaitu termasuk aki. Terus ini juga kita menggunakan yang Euro ini menggunakan AdBlue. Dia hampir sama dengan air radiator, hanya penambahan saja. Terus untuk yang ketiga L itu kelistrikan, yaitu lampu-lampu. Semua lampu depan, sen, rotari, lampu mundurnya juga harus komplit semua. Terus yang keempat mengenai O itu oil. Semua kita periksa olinya. Sampai pengisian olinya ini berkurang atau tidak. Karena kita juga ada batas penggantian olinya itu per kilometer. Yang terakhir mengenai K. Dari balok ini kita ada komponen yang terakhir K, yaitu kelengkapan daripada surat-surat kendaraan. Bisa dicek Pak Saru. Nah, kelengkapan sudah kendaraan ini terdiri STNK, SIM driver, sama buku KIR. Ini juga karena memang ini mobil B3, semua supir serta mobilnya ada kelengkapan daripada B3-nya. Ini salah satunya. Berikut ini akan kami jelaskan mengenai safety yang kendaraan, safety dari kendaraan ya. Salah satunya ini khusus buat driver juga. Kacamata, ini kacamata safety. Berguna untuk melindungi mata daripada driver untuk menghindari debu. Terus untuk yang kedua, ini masker. Masker ini biasa digunakan saat dia unloading dan loading. Kenapa? Karena ini biasanya kalau masker ini untuk bahan yang berbahaya. Contohnya seperti yang biasa kita ingat ada HCl, itu kan baunya sangat menyengat. Makanya harus menggunakan masker ini. Terus untuk yang ketiga, ini ada namanya pasir atau absorben. Gunanya untuk apabila terjadi tumpahan bahan kimia, salah satunya kalau tidak ada absorben ini kita menggunakan pasir untuk cairan itu agar tidak melebar kemana-mana. Atau yang lebih mudah itu menggunakan absorben ini. Biasanya langsung ditempel, itu langsung mengering. Terus untuk yang keempat kita ada namanya police line atau garis polisi. Itu untuk memberikan tanda bahwa lingkungan ini sedang adanya terjadi tumbahan atau barang berbahaya agar para pengendara tidak melewati atau tidak melintasi apa yang sudah kita kasih tanda seperti ini. Terus untuk ini ada namanya lampu jalan atau lalin yang berguna apabila mobil ini dalam kondisi darurat. Contohnya misalnya pecah ban atau dalam perbaikan. Dan kita juga biasanya menggunakan sebagai tanda ini ada segitiga pengaman yang bertujuan agar pengendara yang di belakang mengetahui bahwa kita ini sedang dalam kondisi darurat. Terus untuk yang ini sarung tangan safety. Ini tadi hampir sama dengan yang absorben tadi. Apabila kita dalam keadaan darurat, adanya tumpahan barang berbahaya, ini untuk melindungi tangan kita dari kena percikan atau siraman dari bahan berbahaya. Untuk yang terakhir, ini ada namanya APAR, alat pemadam api ringan, untuk menghindari atau untuk memadamkan api bila terjadi kebakaran secara kecil. Untuk yang terakhir, ini ada kotak P3K. Ini apabila supir mengalami ada luka, benturan atau apa, bisa menggunakan ini. Mungkin dari kami itulah beberapa safety dari kendaraan.
yang ada di mobil PT Cakra Indonesia. Terima kasih.